Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Tri Rezeki, NIM 2119082. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran pendidikan agama Islam tentang pemilihan media yang tepat atau jenis media. Dosen pembimbing Husna Nasihin. A. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengiriman ke si penerima guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Sebagai pembawa atau penyalur pesan, media pengajaran tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi yang lebih penting dapat pula digunakan oleh siswa. Dengan demikian, penggunaan media dalam pembelajaran sangat penting dilakukan, karena media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media yang memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. B. Pendekatan proses pemilihan media. Anderson pada tahun 1976 mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu 1. Pemilihan tertutup, 2. Pemilihan terbuka. C. Dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan itu di lapangan menunjukkan bahwa seseorang pendidik memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan 1. Pendidik merasa sudah akrab dengan media itu. Kedua, pendidik merasakan bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, serta menuntutnya pada penyajian yang lebih tekstural dan terorganisir. Keempat, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran. 2. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Ketiga, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat menurut Rasimin dan kawan-kawan antara lain 1. Akses, artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan siswa. Kedua, cost, artinya media yang akan dipilih atau digunakan pembiayaannya dapat dijangkau. Ketiga, teknologi, artinya media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Keempat, interactivity, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, atau mental. Kelima, organisasi, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut, secara organisasi mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah, ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Keenam, novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Syarat-syarat pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran antara lain adalah 1. Harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kedua, suatu bahan kajian harus termasuk dalam konsep media. Ketiga, pembelajaran tugas dan resitasi harus sesuai dengan media yang akan digunakan. Keempat, harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kelima, pertimbangan jangkauan suara guru. Keenam, kemampuan guru. D. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
kondisi dan keterbatasan yang akan dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya atau karakteristik media yang bersangkutan. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan materi pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik, kesesuaian dengan teori, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Secara garis besar, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu: 1. Harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. 2. Karakteristik media pembelajaran. 3. Alternatif pilihan. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan media adalah sebagai berikut. 1. Motivasi. 2. Perbedaan individual. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Organisasi isi. 5. Persiapan sebelum belajar. 6. Emosi. 7. Partisipasi. 8. Umpan balik. 9. Penguatan. 10. Latihan dan pengulangan. 11. Penerapan. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Berikut ini salah satu prosedur yang dapat digunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. 1. Kegunaan materi. 2. Kemenarikan. 3. Mengenang langsung dengan tujuan khusus. 4. Format sajian. 5. Mutakhir atau keotentikan materi. 6. Konsep fakta terjamin kecermatannya. 7. Memenuhi standar selera. 8. Keseimbangan kontroversial. 9. Tidak mengandung propaganda. 10. Standar kualitas atau gambar, narasi, efek, warna, dan lain-lain. 11. Struktur materi direncanakan dengan baik. 12. Proses uji coba atau validasi tingkat keberhasilan. Secara umum, proses pemilihan media pembelajaran Anderson 1976 mengemukakan ada 6 langkah, yaitu: 1. Menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. 2. Menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar atau peraga. 3. Menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi efektif, kognitif, atau psikomotorik. 4. Menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria, kebijakan, fasilitas, kemampuan prosedur, dan biaya. 5. Mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif-alternatif yang ada. 6. Perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut. Sedangkan menurut Ashar, pada tahun 2012 memilih media yaitu: 1. Analisis kebutuhan. 2. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik. 3. Karakteristik yang bersifat umum. 4. Karakteristik yang bersifat khusus. 5. Menelaah tujuan pembelajaran. 6. Mengkaji karakteristik bahan ajaran. 7. Menetapkan pilihan media. 8. Mereview. Tips dalam memilih media pembelajaran. Sebelum memutuskan untuk memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, hendaknya pendidik melakukan seleksi terhadap media pembelajaran mana yang akan digunakan untuk mendampingi dirinya dalam membelajarkan peserta didiknya. Berikut ini beberapa tips atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan pendidik dalam melakukan seleksi terhadap media pembelajaran yang akan digunakan. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu: 1. Menyesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. 2. Keterjangkauan dalam pembiayaan. 3. Ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. 4. Ketersediaan media pembelajaran di pasaran. 5. Kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran. Setiap media pembelajaran
memiliki keunggulan masing-masing. Maka dari situlah kita diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran, dengan harapan bahwa penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun dalam memilih media, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memahami karakteristik setiap media. Kedua, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Keempat, sesuai dengan materi yang dikomunikasikan. Kelima, sesuai dengan keadaan peserta didik. Keenam, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan memperoleh media. Ketujuh, sesuai dengan keterampilan pendidik menggunakannya. Kedelapan, ketersediaan waktu menggunakannya. Kesembilan, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.